Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Vina Mauriza dengan E100221173. Saya dari kelas A mata kuliah Geografi Ekonomi Industri yang diampu oleh Bapak Khairul Amin. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil dari rangkuman pada buku Geografi Ekonomi Industri yang ditulis langsung oleh Bapak Khairul Amin. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang aglomerasi ruang industri. Nah, aglomerasi ruang industri itu merupakan suatu konsentrasi geografis kegiatan ekonomi, di mana aglomerasi industri itu merupakan aspek dari pengembangan dan spesialisasi yang tidak merata dan berfungsi sebagai lokasi penting penciptaan dari sebuah lapangan kerja dan inovasi. Nah, aglomerasi ruang industri itu sendiri memiliki beberapa sejarah singkat, di mana pada abad ke-20 pada Perang Dunia II, perkembangan industri itu dimulai dari konsentrasi spesial industri di Eropa Tengah sampai Utara dan Amerika Serikat. Nah, pada dekade selanjutnya, aglomerasi industri itu terus berkembang dan menyebar ke wilayah negara lain, termasuk di Indonesia. Jadi, penggunaan istilah aglomerasi itu berawal dari ide Marshall tentang pengamatan aglomerasi atau yang disebut dengan agglomeration economics. Jadi aglomerasi itu awalnya disebut dengan istilah localized industries. Nah, dalam kajian aglomerasi ruang industri itu memiliki beberapa istilah. Yang pertama adanya ekonomi aglomerasi. Ekonomi aglomerasi itu sendiri sebagai intensifikasi hubungan antara sejumlah perusahaan yang ada pada wilayah yang sama, sehingga menghasilkan keuntungan kolektif. Selanjutnya ada istilah aglomerasi industri. Nah, aglomerasi industri ini masing-masing perusahaan mendapat manfaat dari kondisi yang menguntungkan yang tidak dapat ditemukan jika beroperasi secara terpisah. Selanjutnya ada skala ekonomi eksternal. Skala ekonomi eksternal ini, eh, aglomerasi itu dipahami sebagai hasil dari penghematan ekonomi di mana dimungkinkan melalui pengurangan biaya rata-rata produksi karena kedekatan dari eksternalnya. Selanjutnya ada istilah yang perlu kita ketahui yaitu eksternalisasi. Eksternalisasi ini kita asumsikan ada negatif, ada positifnya. Di mana negatifnya kita asumsikan sebagai biaya, dan positifnya kita asumsikan sebagai manfaat yang dapat kita peroleh dari sebuah perusahaan. Nah, di mana eksternalitas dari negatif itu pada suatu perusahaan dapat kita anggap dia itu sebagai polusi udara yang dihasilkan dari pabrik. Jadi polusi udara yang dihasilkan pabrik itu berupa sebuah dampak negatif yang dapat kita peroleh dari adanya sebuah perusahaan. Selanjutnya ada eksternalitas positif. Nah, eksternal positif ini kita asumsikan pada sebuah perusahaan, yaitu sebuah perusahaan memiliki kumpulan tenaga kerja dengan keterampilan tertentu yang akan menurunkan biaya pencarian tenaga kerja. Nah, pada aglomerasi ruang industri itu juga perlu kita ketahui tentang pemilihan lokasi industri. Karena dengan adanya pemilihan lokasi industri ini dapat mempertimbangkan dari faktor skala ekonomi. Sehingga beberapa perusahaan yang sejenis cenderung memilih lokasi yang berdekatan untuk pengurangan biaya produksi. Misalnya saja, contohnya yang ada di lingkungan sekitar kita, untuk membangun sebuah atau mendirikan sebuah Indomaret, pasti si pemilik ini uh, akan melakukan penelitian atau bukan penelitian, akan melakukan survei pasar di mana dia akan mendirikan atau membuka si Indomaret ini berdekatan dengan Alfamaret karena sudah melakukan lokasi industri, sudah melakukan pemilihan lokasi industri. Jadi dengan adanya aglomerasi, perusahaan itu dapat mencapai penghematan biaya. Nah, penghematan biaya itu sendiri dapat diperoleh melalui beberapa faktor. Yang pertama, terjadinya hubungan pertukaran antara perusahaan yang berbeda dalam siklus produksi yang sama, tersedianya pasar tenaga kerja yang lebih terdiferensiasi dalam hal umur, jenis kelamin, kualifikasi pendidikan, dan keterampilan. Selanjutnya, terdapatnya pasar outlet yang lebih besar untuk sebuah produk.
Dimungkinkan penggunaan bersama oleh sejumlah perusahaan dari satu sistem infrastruktur dan layanan, terbentuknya suasana industri tertentu yang ada di area tertentu, dan yang terakhir, adanya reputasi yang diperoleh produk dari daerah konsentrasi industri tertentu. Nah, pada pemilihan lokasi industri ini, industri itu dianggap sebagai sektor yang sangat dinamis. Jadi, industri itu akan terus berubah secara internal dan menyebar secara sosial. Jadi, perlu juga untuk mempertimbangkan faktor-faktor yang mengubah struktur industri seperti desentralisasi ekonomi aglomerasi, kebijakan regional, perkembangan teknologi, dan munculnya perusahaan multinasional besar. Nah, aglomerasi itu sendiri terbagi menjadi dua, yaitu adanya aglomerasi yang dibentuk dari ekonomi urbanisasi dan adanya aglomerasi yang dibentuk dari ekonomi lokalisasi. Nah, kalau aglomerasi yang dibentuk dari ekonomi urbanisasi ini, keuntungan perusahaannya itu karena si perusahaan ini tuh berada di daerah perkotaan yang besar. Jadi dengan adanya pasar yang besar dan heterogen, akan mendapatkan sebuah keuntungan yang besar. Contohnya, apabila kita mendirikan perusahaan di kawasan Jabodetabek, maka sebuah industri ini akan berkembang pesat. Yang kedua, aglomerasi yang dibentuk dari ekonomi lokalisasi itu maksudnya adanya sebuah industri tertentu hanya pada kawasan tertentu. Misalnya, adanya kawasan industri batik yang hanya ada di daerah Laweyan, Surakarta. Nah, yang selanjutnya ada aglomerasi industri di Indonesia. Aglomerasi industri di Indonesia itu sendiri. Yang pertama, adanya konsentrasi geografis industri di Indonesia itu sudah berlangsung lebih dari 2 dekade. Jadi, Pulau Jawa dan Sumatera merupakan lokasi dari 90% usaha industri besar menengah yang ada di Indonesia. Tetapi Jawa bagian timur itu merupakan wilayah pertama di Indonesia yang mengalami dampak adanya dari revolusi industri. Tapi pengaruh yang dibawa Belanda ke Indonesia tentang adanya aglomerasi industri itu sangat dirasakan pada adanya industri pabrik gula di Indonesia. Jadi sehingga menjadikan roda perekonomian yang ada di Jawa Timur itu maju pesat dibandingkan dengan sebagian wilayah di Indonesia. Nah, pada buku Geografi Ekonomi Industri tersebut, Kuncoro mengatakan, dinamika spasial industri itu di Indonesia pada tahun 1976 sampai 1999 telah terjadi disparitas konsentrasi lokasi industri di Indonesia. Nah, pusat konsentrasi di Indonesia itu sendiri berlokasi di Pulau Jawa dengan konsentrasi yang membentuk pola dua kutub atau bipolar pattern. Nah, maksudnya itu ujung barat Pulau Jawa itu meliputi Jabodetabek dan aglomerasi ujung timur Pulau Jawa itu berpusat di Surabaya. Tapi belakangan ini adanya aglomerasi yang juga berkembang di bagian utara Pulau Jawa yang bisa kita simpulkan adanya perkembangan aglomerasi di Kota Semarang. Nah, aglomerasi di kutub barat Pulau Jawa, yaitu Jakarta Raya dan Bandung, sepertinya ada fenomena menarik yang perlu kita amati atau perlu kita bahas pada kesempatan kali ini. Karena yang pertama, adanya terdapat kecenderungan penurunan aktivitas industri di kota-kota inti ini, yaitu Jakarta dan Bandung. Tapi pada kota-kota pinggiran seperti Bogor, Tangerang, Bekasi, adanya aktivitas industri itu malah semakin meningkat. Nah, yang kedua, adanya fenomena yang terjadi pada aglomerasi industri yang cenderung membentuk koridor pembangunan di wilayah antara kawasan Jakarta dan Bandung. Jadi perkembangan aglomerasi di kutub barat Pulau Jawa ini dapat membentuk sebuah jaringan kota atau network cities yang menghubungkan aglomerasi Jakarta Raya dan Bandung sehingga menjadi aglomerasi besar. Nah, jadi kesimpulannya, dengan adanya proses aglomerasi ini yang terus meningkat pada suatu wilayah akan menimbulkan kesenjangan pembangunan antara wilayah sekitar. Jadi diperlukan kebijakan dari pemerintah agar aglomerasi itu dapat berkembang di seluruh Indonesia. Jadi aglomerasi di Indonesia itu tidak hanya berkembang di Pulau Jawa saja, jadi bisa dapat berkembang di pulau-pulau lainnya yang ada di Indonesia sehingga terjadi kemerataan dari perkembangan industri. Sehingga ekonomi di Indonesia juga akan semakin meningkat. Nah, yang selanjutnya ada desentralisasi lokasi industri. Nah,
perusahaan itu terdorong melakukan pengurangan aglomerasi atau desentralisasi aglomerasi itu karena si perusahaan ini ingin melakukan pencarian lokasi di luar pusat industri yang padat. Penyebabnya apa sih? Yang pertama adanya penurunan energi listrik, adanya pengembangan sarana transportasi, dan yang ketiga karena biaya itu lebih tinggi di pusat industri yang lebih lama. Nah, seringkali desentralisasi teritorial itu terjadi saat perusahaan itu dihadapkan dengan peningkatan biaya di daerah perkotaan yang lama. Sehingga dia ingin melakukan desentralisasi ke daerah-daerah pinggiran yang jauh dari pusat kota yang yang disebut atau istilahnya yaitu suburbanisasi. Nah, selanjutnya, jadi si perusahaan ini pada desentralisasi ini sebuah perusahaan akan melakukan pemindahan atau membuat sebuah perusahaan baru atau membuat pabrik pada daerah-daerah pinggiran sehingga dia lebih dapat mendapatkan keuntungan karena si perusahaan ini merasa di pada kota yang lama banyak terjadi kerugian sehingga pada aglomerasi industri itu juga diperlukan adanya desentralisasi dari sebuah perusahaan. Nah, selanjutnya itu kesenjangan wilayah dan aglomerasi. Nah, pada aglomerasi industri itu juga penting adanya aglomerasi kota. Karena pada perkembangan konsentrasi industri, beberapa wilayah dan negara itu menghasilkan efek yang tidak menyangkut wilayah yang terlibat saja. Jadi faktor-faktor ekonomi seperti pertumbuhan pendapatan dan kesenjangan konsentrasi industri, infrastruktur, dan perpindahan atau imigrasi penduduk, wilayah pusat menjalankan fungsi kontrol dan dominasi atas wilayah pinggiran. Jadi berdasarkan penjelasan sebelumnya, pemerintah daerah yang tertinggal itu dapat menempuh kebijakan untuk mendorong desentralisasi dan pembentukan adanya aglomerasi buatan. Jadi pemerintah itu juga perlu membuat yang namanya aglomerasi buatan sehingga uh, sehingga aglomerasi industri pada suatu daerah itu tidak semakin menurun. Jadi bentuk kendali dan arah penanaman modal industri yang terangkum dalam konsep kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah baik swasta terbagi menjadi dua yaitu intervensi tidak langsung dan intervensi langsung. Nah, intervensi tidak langsung itu maksudnya upaya yang dilakukan negara itu untuk mempengaruhi penentuan lokasi dari perusahaan swasta. Jadi intervensi tidak langsung ini ada campur tangannya pemerintah untuk di perusahaan swasta ini. Jadi tidak sih perusahaan swasta ini yang langsung turun tangan. Dan kebijakan yang dilakukan pada intervensi tidak langsung itu pemerintah menyediakan infrastruktur untuk kepentingan pengembangan industri, pemerintah juga menawarkan pemotongan pajak, pemerintah juga memberikan dukungan pendanaan kepada perusahaan yang bersedia ditempatkan di lokasi yang diidentifikasi sebagai lokasi aglomerasi. Jadi apabila si perusahaan tidak ingin mengalami penurunan, jadi dia di sini si perusahaan menginginkan adanya campur tangan dari pemerintah. Nah, selanjutnya ada intervensi tidak langsung. Kalau selanjutnya ada intervensi langsung. Maksudnya intervensi langsung ini si perusahaan itu tidak ada campur tangan dari pemerintah. Jadi adanya realitas industri baru yang bertindak sebagai kutub pembangunan yang memicu aglomerasi dengan kapasitas pembangunan yang bergerak sendiri sehingga terjadinya diseminasi dan asing. Jadi pada kesempatan kali ini mungkin itu yang dapat saya sampaikan atau yang dapat saya bagi, saya share dari hasil rangkuman saya pada materi aglomerasi ruang industri pada buku Geografi Ekonomi Industri yang langsung ditulis oleh Bapak Khairul Anam. Mohon maaf apabila banyak kesalahan kata atau dalam penyampaian pada kesempatan kali ini. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.